Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak farmasiku dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Ibu Apri. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian dalam pembelajaran materi cara pemberian obat pada mata pelajaran farmakologi kelas 11 farmasi klinis dan komunitas. Apakah anak-anak sudah siap untuk menyimak pembelajaran pada pagi hari ini? Mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak hebat farmasiku dimanapun kalian berada, apakah ada di antara kalian pernah mengalami sakit? Apakah pernah mengkonsumsi obat dengan petunjuk dokter? Bagaimana cara kalian mengkonsumsi obat tersebut? Kita akan membahas terkait dengan cara pemberian obat untuk mendapatkan efek sistemik dan untuk mendapatkan efek lokal. Kita akan membahas yang pertama kali, bagaimana cara pemberian obat untuk mendapatkan efek sistemik. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu secara oral. Secara oral, pemberian obat melalui mulut, kemudian masuk ke saluran pencernaan, kemudian baru masuk ke dalam sistem peredaran darah. Oral biasanya dalam bentuk sediaan tablet, sediaan kapsul, ataupun sediaan sirup. Contoh sediaan obatnya yaitu tablet paracetamol, kemudian bisa juga sirup OBH. Bagaimana keuntungan dan kerugian dari pemberian obat secara oral? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang kedua, secara parenteral, yang biasa disebut secara penyuntikan. Pemberian obatnya melalui penyuntikan yang menembus kulit. Efek sistemiknya lebih cepat daripada per oral. Bagaimana keuntungan dan kerugian cara pemberian secara parenteral? Kita lihat berikut ini. Ketiga, secara oromukosal. Pemberian obatnya melalui mukosa di rongga mulut. Ada dua macam pemberian oromukosal. Yang pertama yaitu secara sublingual. Apa itu? Pemberian obatnya diletakkan di bawah lidah. Kemudian yang kedua yaitu secara bukal. Pemberian obatnya diletakkan di antara pipi dan gusi. Biasanya pemberian oromukosal dipakai untuk penyakit serangan jantung dan asma. Contoh obatnya yaitu isosorbit dinitrat. Yang keempat, secara implan. Pemberian obatnya dalam bentuk pel steril, dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus yang namanya trokar. Biasanya digunakan dalam efek yang lama. Contoh obatnya biasanya digunakan untuk kontrasepsi. Yang kelima, secara rektal. Cara pemberian obatnya melalui dubur. Cara ini memiliki efek sistemik lebih cepat dan lebih besar dibandingkan per oral, dan baik sekali digunakan untuk obat yang mudah dirusak oleh lambung. Berikut cara penggunaan obat secara rektal. Cara pemberian obat untuk mendapatkan efek sistemik yang terakhir yaitu secara transdermal. Cara pemakaian obat transdermal melalui permukaan kulit menggunakan plester. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu masuk ke dalam sistem peredaran darah, lalu langsung ke jantung. Berikut cara penggunaan obat secara transdermal. Nah, anak-anak hebat farmasiku dimanapun kalian berada, kita akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua, cara pemberian obat secara lokal. Pertama yaitu secara perkutan atau kulit. Pemberian obatnya dioleskan melalui permukaan kulit. Contoh bentuk sediaan yaitu krim, bisa juga dalam bentuk bedak, bisa juga dalam bentuk salep. Berikut contoh sediaan obatnya. Yang kedua yaitu secara inhalasi. Pemberian obatnya disemprotkan melalui mulut atau hidung. Penyerapannya terjadi pada selaput mulut, selaput tenggorokan ataupun pernafasan. Berikut
contoh obat secara inhalasi. Yang ketiga, secara intranasal. Obat diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan mukosa hidung yang membengkak. Berikut cara pemberian obatnya secara intranasal. Berikut bentuk sediaan obatnya. Yang keempat, secara mukosa mata dan telinga. Obat diberikan melalui mukosa mata dan telinga dalam bentuk sediaan obat tetes ataupun salep. Obat akan diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. Cara pemberian obat untuk mendapatkan efek lokal yang terakhir yaitu intravaginal. Obat diberikan melalui selaput lendir mukosa vagina. Biasanya untuk obat antifungi ataupun untuk obat pencegah kehamilan. Berikut contoh obat dalam pemberian intravaginal. Nah, anak-anak hebatku farmasi dimanapun kalian berada. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan yang dirasa anak-anak hebat belum paham atau belum mengerti, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.